Yang kemarin ke ini, yang kemarin ke Nias Utara siapa? ya Nias Utara ada satu Pak. Kita gantian sih Pak supaya nanti diputar ganti. Yang ya, ke Bima kemarin ada yang diajak ke Bima? Enggak. Bima ada juga yang ikut Pak. Oh, ikut ke Bima. Beberapa yang Kuburaya Pak, ada juga ikut kemarin Kuburaya yang pertama. Nggak biar ajak jalan-jalan ke daerah-daerah yang ya yang nggak pernah dikunjungi itu. Coba kita ke Taren. Oh, yang ini Purbalingga nggak ada yang diajak. Kenapa nggak diajak ke Purbalingga? Mau nggak lihat? Coba ajak ya bro. Berangkat sendiri nggak apa-apa. Naik kereta aja. Aku nanti malam naik kereta juga di sana. Besok sama The Gates Foundation untuk bikin puskesmas, digitalisasi puskesmas. Bagus tuh. Lu diajak dong Pak. Ini selalu diajak dong itu. Selalu diajak wartawan. Kalau pergi biar bisa lihat. Biar bisa. Nanti di daftar digilir siapa yang belum. Pak Haji, udah mulai aja Pak Haji. Itu waktunya ini. Baik, kita mulai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, terima kasih sudah hadir Bapak Menteri. Yang saya banggakan juga rekan-rekan jurnalis dari berbagai media massa yang sudah hadir pada konferensi pers kami pada siang hari ini, yaitu mengenai tentang upaya pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa anak. Ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis, beberapa waktu terakhir kita sudah dihadapkan pada sejumlah kasus bunuh diri pada anak dan remaja menimbulkan keprihatinan bersama ya. Dan peristiwa ini menjadi pengingat bersama bahwa kesehatan mental remaja, anak ini merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dan kolaborasi semua pihak. Di Indonesia sendiri dari hasil survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 itu 1 dari 3 remaja melaporkan masalah kesehatan mental ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Kementerian Kesehatan ingin menyampaikan berbagai perkembangan situasi kesehatan jiwa di Indonesia dan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan bunuh diri dan meningkatkan dukungan kesehatan mental bagi anak dan remaja. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan dan program pencegahan penanganan kesehatan jiwa anak di Indonesia. Kami persilakan Pak Menteri. Saya minta Pak Haji supaya bisa lebih rutin kasih update mengenai berita-berita yang terkait dengan kesehatan supaya teman-teman tahu duluan deh. Kayak kemarin campak gitu ya misalnya ya. Sekarang ada kesehatan jiwa. Ada beberapa progres juga mengenai CKG. Jadi aku udah bilang Pak Haji, kenapa sih dulu kayaknya seminggu sekali ada acara dan teman-teman itu dikasih tempat nggak di sini? Nggak ada ya? Ada di bawah. Udah ada internetnya, ada ini segala macam ada. Kurangnya apa? Aku tanya, kurangnya apa? Cemilannya kurang. Wifi-nya kurang kencang. Udah tuh dikasih tuh. Kasih Starlink 1, jadi punya backup 2 tuh. Mas Haji ya. Jadi pakai ada Bisnet, ada Starlink. Kalau pakai Telkomsel suka lama emang. Ya. Sama cemilannya dikasih gitu ya. Tapi ruangannya ber-AC. Ya. Ber-AC. Ya. Nah, jadi sekarang ngomong mengenai kesehatan jiwa. Ini kesehatan jiwa sebenarnya ada triggernya, yaitu yang kejadian di Ngada kemarin ya. Dan sebenarnya nggak hanya di Ngada saja, dalam tahun 2026 ini udah ada 4 orang yang meninggal sebenarnya. 4 anak yang meninggal itu ada di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Usianya 11 sampai 14 tahun dan nggak hanya dari golongan miskin seperti yang di Ngada. Jadi ada juga yang golongan menengah ya. Jadi bahwa ini hanya terjadi di keluarga tidak mampu, kenyataannya kita lihat nggak demikian. Ini juga terjadi di keluarga yang kelas menengah ke atas. Nah, ini nggak disiapin presentasinya. Ya. Jadi kita mulai dengan screening CKG. Dulu kesehatan jiwa ini
kita tahu begitu udah ada dampaknya. Karena kita memang belum melakukan screening. Baru ketahuan begitu udah sakit gitu. Nah, hasil screening kita ini belum 100% ya. Kita kan baru sekitar berapa anak-anaknya Bu ya? 7 juta dari 25 juta. 7 juta dari 25 juta. Jadi kita screening tahun pertama kan 7 jutaan. Angkanya 10% tuh, hampir 10% ya. Jadi 4,4%, 338.000 itu ada gejala cemas atau anxiety disorder gitu ya. Nah 363.000 atau 4,8 lebih parah lagi itu punya gejala depresi atau depression disorder. Jadi mental disorder tuh banyak tuh macam-macam. Ada anxiety disorder, depression disorder, ada eating disorder, ada neural behavior disorder, banyak jenis-jenisnya gitu, banyak penyakitnya juga. Nah yang paling umum adalah anxiety sama depression. Itu tuh udah hampir 10%. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa oh ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali yang selama ini kita nggak pernah bisa deteksi aja. Nah di halaman selanjutnya juga ada survei lain. Ini dilakukan oleh Global School Based Student Survey. Ini dilakukan kerjasama Kemenkes, ada WHO, ada Kemendikbud sama BRIN. Dilakukan di 2015 dan dilakukan di 2023. Yang diukur apa? Dua hal. Anak-anak yang berpikir mau bunuh diri sama anak-anak yang sudah mencoba untuk bunuh diri. Dan yang surprising ke kita adalah angkanya naik tinggi. Yang berpikir untuk bunuh diri itu naik dari 5,4% ke 8,5% ya. Jadi naik 1,6 kali. Yang mencoba naiknya lebih tinggi dari 3,9 sampai 10,7. Ya, jadi ini dataset yang kedua. Dataset yang pertama tadi yang lebih prevention ya. Yang punya masalah anxiety dan punya masalah depression. Itu hampir 5% masing-masing. Kemudian dataset yang kedua adalah dari Global School Based Student Health Survey ini yang berpikir untuk bunuh diri dan mencoba untuk bunuh diri itu naik tinggi. Nah, kita ada dataset yang ketiga. Ini dataset gabungan antara KPAI yang benar-benar bunuh diri ya, udah melakukan bunuh diri, dan ada Healing 119, ini kayak call centernya kita. Kalau ada anak-anak yang merasa ingin bunuh diri, dia bisa telepon ke sini. Nah, data dari KPAI dan data Healing 119 itu sama. KPAI itu Komite Pelindungan Anak Indonesia ya. Yang menunjukkan datanya dia periode 2023-2025 ada 115 anak yang bunuh diri mengakhiri hidupnya ya. Mayoritas usianya tadi 11 sampai 17. Nah, penyebabnya apa? Jadi kita ingin tahu juga ya. Kalau misalnya sakit jantung penyebabnya karena darah tinggi, karena kolesterol tinggi atau gula. Nah, ini penyakit kesehatan jiwa ini penyebabnya apa? Yang nomor satu surprisingly bukan dari psikologi anaknya, tapi dari keluarganya. Ya. Jadi kalau keluarganya keluarga konflik, kemudian ada masalah di pola pengasuhan, itu menjadi salah satu penyebab yang paling tinggi untuk bunuh diri. Ya. Yang kedua adalah lingkungannya tuh. Lingkungan tuh saya lihat yang perundungan dan tekanan akademik. Ya. Perundungan itu dari lingkungan teman-temannya, tekanan akademik dari lingkungan pembelajarannya. Ya, kita lihat bahwa faktor kedua yang paling besar adalah dari lingkungan mereka, gitu ya. Baik itu teman-temannya maupun akademiknya atau pembelajarannya. Baru faktor yang ketiga adalah dari diri mereka sendiri, masalah psikologisnya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya penyebab ingin bunuh diri pertama dan kedua harusnya tuh kita bisa beresin ya. Karena kalau kita bisa menjaga pola asuh yang bagus ya di level keluarga, kita bisa menjaga pola sosial dan pola pendidikannya bagus di sekolah, karena ini kan terutama mereka spend waktunya di sekolah kan, yang perundungan itu terjadi, itu bisa menurunkan secara drastis penyebab dari masalah kesehatan jiwa sehingga anak-anak ingin
bunuh diri. Ya. Itu backgroundnya dulu, informasi mengenai kesehatan jiwa. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Mungkin ke halaman 7 aja langsung ya. Nomor 1 dari sisi promosinya. Kan lebih baik kita mencegah lah. Kalau udah mau bunuh diri, udah mau melakukan, itu kan udah agak terlambat ya. Tapi promotifnya memang harus ada edukasi mengenai itu tadi tuh. Oh, penyebabnya adalah pola asuh. Penyebabnya adalah di keluarga yang paling besar. Sehingga kita harus mengedukasi. Bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Terutama ibu-ibu nih. Kadang ibu-ibu nggak sadar bahwa kalau pola asuh yang mereka lakukan menyebabkan anaknya anxiety, terus depresi, terus mau bunuh diri itu. Ya, jadi itu yang mesti diedukasi itu, promotifnya. Kita juga harus mengedukasi guru-gurunya, ya, mungkin sesama muridnya, supaya tahu bahwa penyebab kedua adalah tekanan sosial atau perundungan dari teman-temannya maupun juga tekanan akademik kayak tadi, ya. Sehingga dengan demikian semua guru paham tuh bahwa mereka harus memperhatikan bukan hanya nilai ujian saja, tapi juga perilaku dari si anak. Bukan hanya ujian atau belajarnya si anak ya, tapi perilakunya si anak itu seperti apa. Kalau udah ada ciri-ciri, wah dia nih mulai diem gitu ya, nggak mau main sama teman-temannya, nah itu udah ciri-ciri jangan-jangan dia mengalami perundungan yang bisa nanti mengakibatkan ingin bunuh diri. Nah dari sisi preventifnya, kita screening yang di sekolahnya Ibu Endang itu akan kita masifkan lagi. Ya, mudah-mudahan dari 7 juta bisa naik 14 juta, terus 25 juta, kita jadi bisa tahu secara lebih dini siapa anak-anak yang memiliki potensi masalah kesehatan jiwa. Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat, jadi kalau mereka mengalami, mereka bisa call kita. Ya. Nah, untuk yang sudah teridentifikasi kayak Bu Endang tadi lihat ada berapa? Hampir 9%, 10% yang mengalami kesehatan jiwa. Nah, kita akan ada tata laksananya atau perawatannya. Di puskesmas nanti Ibu Endang bisa cerita, kita akan lengkapi dengan tenaga yang bisa melakukan perawatan medis untuk masalah kesehatan jiwa, dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikdasmen agar di sekolah juga bisa dibantu oleh guru-guru bimbingan dan konseling ya, guru-guru BK itu, untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah. Ya. Di halaman selanjutnya, nah ini kita bisa lihat ya, kayak tadi ya, di mana kita akan titik-titik mana yang kita akan intervensi. Keluarga sama guru itu penting, karena penyebab pertama dan kedua tadi adalah lingkungan pola asuh di keluarga dan juga lingkungan di sekolah. Kemudian kita juga selain keluarga dan guru, ini orangnya kita masuk ke tempatnya ya. Jadi layanan sekolah, komunitas, layanan kesehatan, puskesmas itu untuk tata laksananya, dan khusus untuk anaknya sendiri. Jadi anaknya supaya mengerti bahwa masalah kesehatan jiwa ini mereka mesti punya ilmunya itu untuk menjaga kesehatannya. Kayak misalnya sakit jantung sama stroke ya, kita mesti ngerti bahwa nggak boleh darah tinggi, nggak boleh gula tinggi, nggak boleh kolesterol tinggi. Nah itu setiap orang kan mesti tahu tuh umuran kita tuh dijaga tuh. Nah sama kesehatan jiwa juga anak-anak mesti tahu bahwa kalau misalnya udah under pressure, nah dia mesti ngapain. Istilahnya Ibu Endang tuh life skill. Jadi mereka harus mau screening untuk tahu apakah mereka masih sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, mereka mesti diajarin gimana caranya merubah pola hidupnya mereka ya, agar bisa lebih sehat. Ya. Nah kemudian saya update aja ke SKB yang kemarin minggu lalu ditandatangan ya. Karena ini melibatkan banyak stakeholder, kemarin ditandatangan SKB 9 kementerian dan lembaga mengenai penanganan kesehatan jiwa ini. Dipimpin oleh Kementerian Koordinator PMK. Ya. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Menteri Dukbangga karena mengenai keluarga ya, Kemendagri karena pegang daerah-daerah, Kementerian Agama karena ada sekolah-sekolah madrasah yang di luar Kemendikdasmen,
ada Kementerian Sosial untuk menjamin kehidupan ekonomi keluarganya, ada Kementerian Komdiji supaya anak-anak tuh nggak terlalu dibulinya secara digital banyak, Kementerian Pelindungan ini perempuan dan anak, dan juga ada Polri ya, supaya kalau misalnya terjadi bunuh diri ini jangan kemudian dilihat ini sebagai pure kasus kriminal ya, tapi ini juga ada masalah kesehatannya ya. Kita fokusnya lebih ke pencegahan supaya nggak telat dan tanpa diskriminasi. Nah, di halaman selanjutnya ini kita ajak juga Kemendagri, karena ini kan jaringannya harus sampai ke daerah-daerah, kita nggak punya tangan di sana. Kita juga bisa ajak ini Menteri Komdiji untuk mengenai masalah datanya. Dan teman-teman kan udah lihat Komdiji sekarang melarang penggunaan akun sosial media di bawah 16 tahun. Karena itu ternyata menjadi salah satu sumber perundungan dan juga tekanan bagi mereka. Ya. Mungkin cat saya yang terakhir, yang halaman berikutnya ini tadi, bahwa begitu ada yang di ngada gitu ya, beritanya ramai sih. Saya ngerti bahwa ini beritanya ramai, cuma saya bilang yuk kita pastikan bahwa berita ramai ini nanti diarahkan untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat agar jangan terjadi lagi gitu. Karena saya takutnya kalau kemudian kayak menyalahkan kelompok tertentu, nanti orang malah nggak mau ngeluarin beritanya gitu. Karena dia merasa di blame gitu kalau kejadian itu ya. Jangan sampai nanti kalau ada daerah atau sekolah atau orang tua atau guru kemudian jadi nggak berani membuka kalau ada masalah kesehatan jiwa. Karena begitu ada kesehatan jiwa nanti mereka langsung dihukum gitu ya. Justru kita harus tahu lebih banyak gitu, supaya kita bisa melakukan pengobatan, dan ini juga adalah masalah pribadi kan sebenarnya. Jadi ingin dipastikan kalau kita sakit juga kan data kesehatan itu data yang sifatnya pribadi. Jadi kalau sama juga kesehatan jiwa, jangan kemudian itu didisclose kemana-mana nanti jadi stigma, malah kasihan yang bersangkutan ya. Apalagi kalau yang bersangkutan sebenarnya mau bunuh diri gagal masih ada, kemudian disebar kemana-mana gitu ya kontennya, kasihan sekali mereka. Malah bukannya sembuh malah makin depresi ya. Dan juga ya ini terutama media nih mesti bantu, karena kita tahu salah satu penyebabnya adalah konten informasi digital gitu ya yang membuat tekanan ke masyarakat. Nah kita mesti bantu beritanya jangan negatif terus gitu. Kita ngerti berita yang negatif itu yang laku ya, tapi apa gunanya berita negatif kalau itu sebenarnya malah membuat masyarakat kita jadi nggak sehat itu kesehatan jiwanya. Jadi tolong bantu juga bangun suasana yang positif ya, supaya berita-berita yang keluar terutama ke anak-anak itu adalah berita-berita yang seimbang dan baik. Mungkin dari saya demikian. Bu Endang ada tambahan? Bu Endang silakan. Terima kasih, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Menkes tadi, data-data sebetulnya kita cukup banyak dan sudah cukup detail untuk melakukan action bersama ya. Dan memang action ini tidak bisa hanya dari Kemenkes sendiri. Contohnya data terakhir soal CKG tadi, itu ada 3,8%, 4,8%, 4,5% yang gejala depresi, gejala kecemasan. Nah ini kalau dari sisi kesiapan kami di layanan kesehatan primer, puskesmas, dan seterusnya untuk tindak lanjut CKG, memang ketersediaan tenaga kesehatannya untuk menangani masalah-masalah kesehatan jiwa masih terbatas. Terbatas pada dokter, perawat bidan, yang secara alokasi waktu kerja itu cukup terbatas untuk melakukan konseling yang efektif. Dan juga secara skill. Nah, ini kita sekarang sudah menambahkan di dalam tenaga standar puskesmas dengan Permenkes tentang puskesmas di tahun 2024 itu ada psikolog klinis. Karena saat ini psikolog klinis di puskesmas masih 203, kebanyakan di DKI, Jogja, dan Surabaya. Baru di 3 tempat itu yang cukup banyak di puskesmas. Sehingga kita masukkan dalam peraturan supaya daerah-daerah yang mampu itu segera melengkapi karena kebutuhannya tadi tinggi. Selain itu bersama dengan kolegium kita dan beberapa universitas kita mempercepat pendidikan untuk psikolog klinis ini menjadi nanti ada program titian untuk
secepatnya puskesmas-puskesmas kita bisa memiliki psikolog klinis. Tapi selain itu dengan adanya SKB kita bisa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Sekolah-sekolah dengan guru BK, karenanya kita membutuhkan perlindungan data. Jadi SKB ini dibutuhkan supaya nanti kerahasiaan tetap terjamin, tetapi tenaga kesehatan, guru BK, dan orang tua nanti bisa sama-sama membantu anak-anak kita yang sudah memiliki beberapa simptom ya, membutuhkan pertolongan. Tapi pertolongan ini supaya tidak parsial, itu bisa kita tangani bersama, tetapi tetap dengan menjaga kerahasiaan. Ini contoh-contoh nanti ke depan dengan adanya SKB ini potensi-potensi yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita. Mungkin itu tambahan dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Ibu Dirjen atas penjelasannya. Tadi beliau berdua jelaskan soal data-data global dan nasional, kemudian beberapa upaya yang sudah coba kita lakukan dari sisi edukasi, screening sampai dengan perawatan medisnya. Kemudian terakhir kami singgung juga soal bagaimana SKB antar kementerian lembaga untuk penanganan kesehatan jiwa pada anak. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dengan para jurnalis. Silakan sebutkan nama dan juga dari media apa. Ya, selamat siang. Izin saya Nafila dari Detikcom. Ada 2 pertanyaan aja mungkin. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Menkes, bagaimana Kemenkes melihat larangan penggunaan media sosial di bawah 16 tahun. Mungkin kan masih ada celah dari anak-anak melakukan manipulasi data saat registrasi begitu. Ini dorongannya seperti apa dari Kemenkes untuk penerapannya nanti benar-benar efektif menangani kesehatan mental di usia muda. Yang kedua juga sebetulnya kalau di negara lain tuh ada tren kesepian yang berakhir memicu seseorang untuk melakukan suicide gitu. Dan ini juga lumayan tinggi di kalangan usia muda. Nah, kalau di Kemenkes sendiri melihat tren ini seperti apa? Faktor salah satu faktor pemicu bunuh diri. Terima kasih. Untuk yang monitoring apakah mereka bisa buka account dan nggak disclose umurnya sesuai dengan ini mereka, mungkin itu nanti Menkomdigi yang lebih pinter ya untuk bisa mengecek seperti apa ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya bisa dibuat aturan yang cross check aja. Jadi kalau dia masukin nama, kita bisa cross check ke informasi lain, atau kalau misalnya nanti Komdigi mengharuskan ada NIK misalnya, itu kan data umur kan ada di NIK. Sebenarnya itu sebenarnya cara yang paling mudah kalau misalnya mau kontrol apakah umur yang dimasukin udah benar apa enggak, lewat NIK kan bisa kelihatan. Tapi saya rasa lebih tepat di Komdigi lah yang handle itu. Nah, mengenai masalah kesepian, apakah itu jadi penyebab, kita melihatnya hasilnya kita nggak gitu. Ya, hasilnya kita memang yang menjadi penyebab adalah pola asuh di keluarga dan juga perundungan atau tekanan akademik. Bahwa kemudian karena mereka tidak memiliki penyaluran, kemudian jadi dia terisolasi sendiri, kesepian, itu adalah besar kemungkinannya terjadi itu. Karena dia nggak bisa ngomong kan dengan orang lain mengenai tekanan di keluarganya dia. Karena orang bisa malu kan kalau kita punya masalah di keluarga, masa kita ngomong ke mana-mana. Itu sebabnya kenapa Kemenkes membuka saluran yang healing 119. Kemudian kita juga bekerja sama Mendikdasmen agar para guru-guru ini dibekali ilmu bisa melakukan screening lah atau surveillance kalau yang diduga punya masalah kesehatan jiwa, agar bisa ditangani. Juga di Puskesmas dan CKG kita juga pasang ya. Harusnya kalau anak-anak yang menyendiri ini, yang bisa lihat paling cepat harusnya ibu dan guru. Karena mereka kan spend waktunya banyak di rumah dan banyak di sekolah ya. Jadi kalau dia punya masalah kesepian,
harusnya kalau ibu dan gurunya dibekali dengan ilmu-ilmu dasar untuk mengidentifikasi anak yang punya potensi kesehatan jiwa, harusnya dia bisa lihat. Nah itu yang sekarang yang akan kita lakukan ya, memastikan bahwa guru dan ibu itu teredukasi mengenai masalah kesehatan jiwa dan termasuk ciri-cirinya kalau anaknya atau muridnya memiliki potensi masalah kesehatan jiwa. Silakan berikutnya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada 2 orang. Iya, saya satu pertanyaannya Pak Menteri Kesehatan, saya Marbun dari Sonora. Tadi kan Ibu Endang ya, menjelaskan mengenai, tenaga kesehatan khususnya psikologi klinis yang memang masih terbatas ya. Saya pengen tahu aja, Pak Menteri kira-kira pendekatannya nanti seperti apa? Apakah menunggu ketika ada kasus di puskesmas itu, kita tahu kan puskesmas sekarang layanan begitu banyak apalagi dengan beragam penyakit, masyarakat datang, fasilitas BPJS Kesehatan dan sebagainya. Saya melihat memang kasus ini, ya kebetulan saya juga punya anak yang sekolah ya Pak ya, tekanan akademis juga memang, apalagi sekarang ada TKA dan sebagainya, tes kemampuan akademik dan mereka sekarang sedang simulasi dan sebagainya. Mungkin di tengah kesalahan mereka, targeting, mungkin mereka juga agak-agak sedikit depres dan sebagainya. Tapi kembali ke pendekatan dari kebutuhan psikolog klinis tadi, adakah upaya mungkin untuk kemudian jemput bola gitu Pak? Jemput bola menghadirkan sebuah kegiatan-kegiatan ataupun nanti sekarang sudah ada SKB ini kan Pak ya, gerakan keroyokan bersama begitu untuk sama-sama kemudian membuat sesuatu yang happening di sekolah-sekolah misalnya, dan itu bisa mereduksi sedikit ketegangan-ketegangan tadi. Nah mungkin arahnya ke situ Pak. Terima kasih. Bu Endang, coba silakan Bu Endang. Makasih. Jadi memang seperti tadi disampaikan ya, karena punya anak sendiri ya. Masa-masa anak ini masa-masa yang banyak tuntutan. Tadi itu lagi TKA, kemudian juga dia sedang banyak peer pressure, teman-temannya begini, tapi kalau cerita ke orang tuanya malah menasehati. Kamu sih harusnya begini-begini. Itu yang kita dengarkan ya dari sesi-sesi anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak memang takut, ngomong sama orang tua takut. Nah, kita memang bukan hanya mengusahakan psikolog klinis di puskesmas, tapi dari hulunya dulu. Hulunya tadi Pak Menkes menyampaikan tentang pengasuhan positif. Pengasuhan positif pertamanya memang untuk orang tuanya dulu mengevaluasi dirinya sendiri dulu. Nah, itu modul sudah ada untuk pengasuhan positif. Kita juga sudah sedang berdiskusi lebih lanjut dengan Kemen PPPA, dengan Kemenduk Bangga, supaya pengasuhan positif ini nanti bisa keroyokan dan disepakati pendekatannya bersama. Lebih kepada memperluas ruang aman anak untuk dia merasa diterima gitu. Karena kebanyakan kalau kita dengarkan dari sesi-sesi anak-anak ya, kita beberapa sesi sudah jalan di 4.000-an sekolah ya. Untuk pertolongan pertama pada luka psikologis, itu anak-anak ceritanya kalau saya punya masalah, mau cerita, malah dimarahin. Misalnya nilai saya 6, nanti orang tuanya marahin. Jadi pengasuhan positif tadi, lalu deteksi dini kan cek kesehatan gratis ya. Sudah ketemu masalahnya. Nah ini tadinya karena keterbatasan psikolog klinis, ini bagus di Kemendikdasmen meningkatkan kemampuan guru BK. Nah, jadi sekarang di Kemendikdasmen di sekolah-sekolah yang datang ke BK, kalau dulu kan anak bermasalah. Tapi sekarang yang datang ke BK itu dibuat image-nya lebih positif. Nah, itu yang BK, kemudian juga karena di SD itu nggak ada guru BK, seluruh guru itu akan ditambahkan kemampuan BK. Nah, di puskesmas itu nanti yang lebih lanjut masalahnya. Yang psikolog klinis ini karena butuh konseling kan sekitar 30 menit ya. Apalagi kalau udah mulai menyakiti diri, ada yang sudah mulai barcoding, itu banyak anak-anak meskipun belum tentu akan mengakhiri hidup, tetapi sudah menunjukkan tanda sakitnya itu ingin dikeluarkan dengan menyakiti fisik, bukan lagi menyakiti hatinya sendiri yang terasa sakit gitu ya. Nah,
ini program keroyokannya apa? Gitu ya tadi pertanyaannya. Kita sedang menyusun untuk yang pengasuhan positif nanti ada keroyokannya. Kemudian untuk yang sudah terdeteksi bermasalah kita juga sedang menyusun pengeroyokannya karena kemarin baru ditandatangan minggu lalu. Keroyokan ini butuh kerahasiaan data supaya nanti nggak menjadi stigma. Oh, anak ini bermasalah. Nah, itu yang mau kita jaga dulu dengan adanya SKB. Tapi nanti untuk keroyokan ini akan tiga wilayah keroyokan ya. Keroyokan pengasuhan positif, keroyokan deteksi dini. Deteksi dininya bukan hanya dari CKG, tapi nanti dari sekolah. Kalau anaknya prestasinya menurun dan seterusnya itu wali kelas bisa mendeteksi. Kemudian keroyokan yang berikutnya adalah keroyokan penanganan kalau buat yang sudah terdeteksi itu nanti supaya bisa bersama antara sekolah, kemudian kita, dan di dalamnya ada Kemensos juga. Jadi misalnya ini contoh kasus ya di Pacitan. CKG-nya ketemu anaknya depresi, ingin mengakhiri hidup. Kenapa? Ternyata anaknya berprestasi, pengen sekolah, tapi nggak bisa. Nah, kemudian dilingkan dengan Kemensos dengan sekolah rakyat. Jadi ini sebetulnya masalah jiwa, tetapi ternyata butuh dukungan sosial. Nah, ini nanti gunanya dari SKB ini kita bisa keroyokan, termasuk keroyokan mengatasi underlying situation-nya yang menyebabkan dia depres dan ingin mengakhiri hidup. Jadi itu contoh-contoh keroyokan yang ingin lebih sistematis karena dulunya kan inisiatif lokal ya. Tapi ini mau dibuat menjadi lebih terorkestrasi. Makasih. Silakan, satu lagi ya. Sebelah kanan adalah sebelah kiri ada. Ya. Pak izin, saya Ayu dari akurat.co. Kalau yang tadi ini akurat.co Pak. Ya, tadi nyambung dari Mas Marbun juga sama penjelasan Ibu. Jadi sebenarnya saya ini saya mau nanya, kalau di puskesmas itu sistemnya lama Pak. Kebetulan saya juga berobat ke Pancoran dan itu harus nunggu seminggu. Udah nunggu seminggu, dokternya nggak ketemu juga. Jadi saya waktu itu nunggu sampai 3 minggu dan ketemu udahannya cuman oke, kamu ke RSUD Pasar Minggu. Itu Pak, saya depresi masuk gitu-gitulah pokoknya kan, berobat nih ceritanya Pak. Ini pengalaman pribadi sekaligus saya juga kayak survei juga nih mau ngelihat kayak gimana sih nih puskesmas kita gitu kan. Ternyata sampai RSUD itu ngantrinya lama banget Pak. Dan itu keburu udah tambah depresi lagi sayanya Pak, nunggunya juga. Ya kan Pak, udah keburu stres dan lain-lain. Karena udah ngantri lama, mungkin dokternya juga ngelihat pasien saya udah nunggu banyak. Saya nggak bisa cerita banyak gitu kan Pak ya. Karena kan Ibu Tin kalau dilihat kita harus cerita ya Pak ya, cerita di situ. Nah itu yang pertama sih Pak poinnya gitu. Nah tadi penjelasan Ibu juga itu kan jangka panjang ya Bu ya, kalau yang tadi SKB dan lain-lain. Nah apakah kedepannya Kemenkes akan ngegandeng kayak, kalau dilihat Pak konseling itu sekarang yang swasta banyak, cuma masalahnya adalah mahal. Saya nggak masa gini, saya stres, saya mau konseling biayanya 300.000, ya mendingan saya buat jajan kopi dan lain-lain gitu ya Pak. Ini pengalaman pribadinya kayak gitu dibandingin saya. Nah kalau yang dari Kemenkes itu saya pernah coba Pak, sekali, 2 kali sampai 3 kali itu nggak masuk Pak, susah. Pernah masuk tiba-tiba sambungan hilang kayak gitu. Itu kendala saya dan kendala teman-teman di lapangan juga. Kebetulan saya masuk komunitas yang isinya rata-rata ibu-ibunya depresi juga tuh Pak. Terus saya masuk juga ke komunitas yang ibu-ibu anak-anaknya juga saya lihat kayak remaja-remaja gitu. Bener yang kata Ibu itu udah sampai kayak nyeset tuh udah di foto-foto dan lain-lain, itu saya sampai stres sendiri ya Pak, maksudnya ngelihat kayak gitu. Nah ini kalau dilihat juga Bu, mungkin jangka panjangnya kebetulan juga saya masuk ke komunitas yang ibu-ibu yang pola pengasuhan Pak, namanya Rangkul. Nah itu dia kalau menurut saya mungkin bisa diajak kayak kerjasama untuk ngeedukasi ibu-ibu khususnya, karena di situ kita tuh sistemnya curhat, terus ada pelajaran-pelajaran psikologi yang saya nggak dapat di mana-mana kecuali di situ Pak. Kayak gitu, misalkan kayak pola pengasuhan, gimana sih cara memperbaiki komunikasi sama anak, sama suami, sama tetangga, kayak gitu-gitu. Terus dia ada jenjangnya, oh kalau sama anak yang usianya 1 sampai 6 tahun segini, remaja segini gitu Pak. Detail banget dan menurut saya itu bagus untuk diajak kerjasama gitu Pak. Kayak gitu. Itu sih Bu, mungkin
ada nggak sih keinginan untuk jangka pendeknya dulu nih, karena kan kasusnya kan tadi Bapak bilang udah ada 4. Kita kan nggak bisa nunggu lama juga ya Pak ya, mungkin nanti jangan sampai terjadi lagi. Apakah mau gandeng komunitas-komunitas kayak gitu? Terima kasih. Udah itu aja Pak ini. Jadi diajak sama Pak Imran, undang, terus saya dikumpulin. Kan nggak mungkin hanya satu kan, pasti ada banyak kan komunitas-komunitas ini kan. Aku rasa sambil menunggu nyiapin dokter-dokter itu kan lama, ya mendingan bikin komunitas. Ya kalau lihat di film-film luar negeri itu suka ada tuh duduk ngelingker, masing-masing suka ngomong ya. Dan itu bisa inisiatif komunitas, itu bisa jauh lebih cepat dan lebih pragmatis. Udah diajak Pak Imran coba, diajak kumpul, dengerin, cari teman-temannya kan mungkin mereka bisa cerita, oh ada lagi komunitas di tempat lain, ajak nanti Ibu Elvi koordinasiin. Udah, aku kasih waktu 2 minggu, nanti dikumpulin coba suruh ketemu aku gitu. Beberapa komunitas saya mau dengerin juga itu kegiatannya apa, karena saya komunitas kanker sering, komunitas anak tuh sering, banyak gitu ya. Mata banyak komunitas, tapi komunitas jiwa ini mungkin juga udah mesti kita bangun dari sekarang gitu ya. Kita bangun dari sekarang. Dan ini kebetulan udah ada aktivisnya satu. Jadi diajak aja langsung Pak Imran, diajak dia minta handphonenya, cari, datengin komunitasnya, kemudian dicari itu. Pasti mereka tahu lah. Oh di Surabaya ada, di sini ada, udah dikumpulin, dengerin dulu di Zoom, terus saya diundang. Kasih masukan ke kita, butuhnya apa sih gitu ya. Gitu ya Bu Endang ya, nanti Bu Endang yang koordinasi ya. Dan terima kasih tuh, terima kasih. Apa nama komunitasnya apa? Rangkul. Oh, Rangkul Keluarga Kita, punyanya Najwa Shihab. Kakaknya. Najla. Nah, kakaknya. Najla. Nadila. Ya udah diajak tuh Pak Imran. Ya, dicari yang lain, mungkin ada beberapa juga yang kita nggak tahu gitu kan. Ini tadi di sini siapa yang mau nanya? Satu lagi. Ya, selamat siang. Saya Adena dari liputan6.com. Izin bertanya, Pak. Dari mana? Liputan6.com. Liputan 6. Masalah kesehatan mental ini kan seperti kita ketahui bahwa ujungnya itu tidak hanya pada bunuh diri, tapi juga pada disabilitas mental begitu Pak. Dan baru-baru ini Kemensos mendapat aduan dari sebuah yayasan bahwa ada 20.000 panti sosial yang memperlakukan ODGJ tidak manusiawi begitu, termasuk seperti memberi makanan yang tidak layak, juga tidak dimandikan beberapa hari. Pertanyaannya mungkin upaya Kemenkes bagaimana sih untuk agar hal-hal tersebut tidak terjadi di RSJ atau rumah sakit jiwa, dan sejauh ini bagaimana sih penguatan Kemenkes untuk RSJ di Indonesia? Demikian, terima kasih. Ibu Endang mau jawab dulu nggak? Coba jawab dulu. Jadi memang ada beberapa fasilitas ya, tentang fasilitas yang menjadi tempat teman-teman yang ada disabilitas mental. Kalau rumah sakit memang sudah ada standarnya sendiri untuk human right. Jadi khusus rumah sakit yang dulu kita sebut rumah sakit jiwa atau rumah sakit dengan perawatan jiwa, itu sudah ada standar dari WHO sendiri untuk ukuran-ukuran yang berbasis hak asasi. Salah satunya mulai menghilangkan kerangkeng-kerangkeng. Itu sudah mulai rumah sakit kita nggak ada itu ya. Karena itu tidak sesuai dengan human right. Memang di-develop tersendiri untuk kesehatan jiwa. Kita sudah mengikuti rumah sakit kita. Tetapi ada beberapa persoalan lain, yaitu sudah dianggap tidak membutuhkan pertolongan di rumah sakit karena sudah bisa kembali ke komunitas. Tetapi kadang-kadang keluarga tidak menerima, sehingga muncullah panti-panti yang tadi disebutkan, dan panti-panti ini memang banyak yang masih belum cukup baik ya, baik perawatannya maupun perlakuannya. Nah, Pak Menteri Kesehatan sebetulnya sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang eliminasi pasung. Jadi yang seperti tadi itu kita sebut pasung. Meskipun pasung tidak selalu harus dirantai ya, tetapi kalau dia terkurung, kemudian tidak bisa punya kebebasannya, itu disebut pasung. Dan di dalam Undang-Undang Kesehatan juga sudah kita sampaikan bahwa tidak boleh ada yang dipasung.
Tetapi untuk tidak ada yang dipasung kan pelayanan harus tersedia, termasuk pelayanan sosial. Nah, di dalam eliminasi pasung yang keputusan Menteri Kesehatan itu sudah kita buat kriteria, dan dengan KMK itu kabupaten-kabupaten mulai melihat, oh saya kalau nggak mau ada pasung itu caranya seperti ini. Kita sudah punya calon-calon kabupaten 4 ya. 4 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria itu. Ternyata untuk kabupaten-kabupaten ini yang agak sulit itu adalah yang fasilitas yang dari masyarakat. Jadi masyarakat kan karena keinginan baiknya ingin menampung. Tapi ketika menampung ternyata banyak hal yang terjadi di situ. Nah, dengan keputusan Menteri Kesehatan ini, pemerintah daerah mulai memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diinisiasi masyarakat maupun yang mungkin juga masih ada beberapa yang di panti ya. Nah, ini mulai diperhatikan kekurangannya apa. Kadang-kadang kita melihat sebetulnya karena keluarga khawatir, oh kalau saya tinggal, anak ini nanti jadi gimana-gimana, jadi saya kurung dia, gitu kan. Ternyata dia hanya butuh semacam daycare. Waktu saya berangkat dititip, waktu saya pulang diambil lagi. Nah, yang seperti itu baru muncul dalam diskusi-diskusi kita ketika kabupaten-kabupaten mulai mengejar supaya mendapat sertifikat eliminasi pasung. Mereka lalu melihat kembali, oh di kabupaten saya seperti apa. Tapi kita tahu persis situasi itu, kita juga mendapat foto-foto dari berbagai daerah tentang Ini yang di rumah ini perawatan apa pribadi? panti. Di panti ya? Di panti-panti. Kementerian Jadi, Sosial. ya. Nah, ini kita juga sama Kemensos ya untuk melakukan eliminasi pasung ini, penilaiannya juga sama Kemensos supaya nanti Kemensos juga bisa membina. Tapi kita menuju ke sana, Pak. Ya, masih. Ini buat edukasi teman-teman ya, itu tadi ya. Ada beberapa, kesehatan jiwa tuh bahasa Inggrisnya mental disorder. Itu banyak tipenya tuh, penyakitnya tuh. Nah, ada beberapa yang memang harus dirawat di rumah sakit. Ya. Misalnya ada bipolar, kan tadi saya bilang ada anxiety disorder, depression disorder, ada schizophrenia, ada bipolar. Nggak semuanya kayak anxiety umumnya nggak dirawat. Tapi kalau bipolar disorder, kalau yang udah severe tuh masih masuk. Schizophrenia masih masuk. Ya kayak Lady Di itu eating disorder atau bulimia, itu kalau yang parah masih masuk. Ada juga disorder yang lain apa PTSD, apa post traumatic, S-nya apa tuh, disorder, itu yang berat-berat juga masih masuk. Jadi memang ada beberapa jenis penyakit atau masalah kesehatan jiwa, kalau udah severe itu mesti dirawat di rumah sakit. Nah, perawatan rumah sakit kalau dipunya kantornya di rumah sakit harusnya sudah lebih rapi. Karena udah aturannya udah jelas gitu. Tapi kan nggak semuanya dirawat di rumah sakit. Ada juga yang di istilahnya apa sih Ibu namanya? Panti itu panti memang. Panti sosial ya. Ada juga yang dirawat di panti sosial. Nah, panti sosial ini yang nanti Ibu Endang sama Kementerian Sosial akan duduk bareng supaya bisa merapihkan standarnya lah, standar operating procedures-nya supaya sama juga dengan yang ada di rumah sakit. Sebenarnya guidelines-nya udah ada. Sekarang tinggal kita memastikan bahwa mendapatkan perhatian agar guidelines-nya itu diterapkan dengan baik, bukan hanya di level rumah sakit, tapi di level klinik lah, kayak panti itu kayak satu level di bawah rumah sakit ya. Dan memang trennya WHO sebenarnya ke depan yang bermasalah penyakit jiwa ini kalau bisa nggak semuanya langsung didorong ke rumah sakit. Karena itu stigmatizing kan, apa memberikan stigma kan. Oh, dari rumah sakit. Mana? Rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi. Kalau dia jawab gitu kan beda gitu dengan orang langsung nanya, loh, kenapa dia datang ke rumah sakit jiwa? Beda dengan datang ke rumah sakit RSCM atau Fatmawati. Jadi kalau ke depannya sebenarnya Kementerian Kesehatan ingin menghilang, karena di luar negeri juga sudah hilang tuh nama rumah sakit jiwa tuh udah hilang. Yang ada rumah sakit RSCM tapi ada poliklinik atau ada departemen untuk kesehatan jiwa. Jadi melayaninya digabung dengan yang lain supaya nggak stigmatizing gitu. Dan itu juga yang diinginkan WHO, kalau bisa dirawatnya juga
diturunkan sampai malah ke rumah gitu, supaya dijaga oleh keluarganya, yang paling baik kan gitu. Cuma apakah masalah keluarganya sudah memiliki ilmu yang cukup untuk merawat, nah itu yang mesti diajarin ya. Naik dari keluarga, apakah komunitasnya sudah memiliki ilmu yang cukup untuk merawat, nah itu yang mesti diajarin. Ya, itu dalam proses lah kita memperbaiki. Tadi ada lagi, siapa lagi? Baik, ada lagi mungkin terakhir satu Udah? penanya. Dah, kalau Nggak gitu ada, ya. cukup. Kalau Ada tidak satu lagi terakhir, tadi emang dia mau nanya tuh tadi, udah ngacung. silakan. Iya, saya Rina dari Tribun, Pak. Saya mau nanya soal SKB tadi. Kalau indikator keberhasilan dari Kemenkes tentang SKB itu apa? Apakah ada target jangka pendeknya itu apa, jangka panjangnya itu apa? Terima kasih. Kalau saya untuk semua masalah kesehatan, yang nomor satu targetnya adalah ditemukan, gitu kan. Habis ditemukan, dirawat. Habis dirawat, sembuh. Jadi sama nih, kesehatan jiwa kan, oh tahu ada yang meninggal. Itu kita belum menemukan lebih dini. Nah dengan CKG ini udah lumayan kan, 7 juta kita survei, ketemu berapa ratus ribu tadi itu, hampir 10% kan, hampir 700 ribu, 350 anxiety, 340-an depresi. Nah itu target nomor satu. Nah target nomor duanya, sekarang saya lagi minta Ibu Endang, yang ditemukan ini harus dirawat. Jadi benar nggak kayak tadi si Mbak ini, benar nggak dia bisa berkonsultasi dengan dokter, gitu kan? Jangan-jangan dia udah sebulan nggak bisa ketemu dokter, gitu, atau nggak bisa ketemu konselor. Nah itu yang target keduanya. Itu sekarang tahun ini kita akan mulai itu. Jadi cek kesehatan gratis yang tadinya target nemuin, sekarang target ngerawat atau bahasa kita tata laksana. Ini sekarang sedang kita kejar. Nah nanti tujuannya adalah supaya sembuh. Jadi kalau saya bilang Ibu Endang misalnya darah tinggi, ya yang tadinya kuning sama merah mesti jadi hijau. Jadi ditemuin dulu darah tinggi, begitu ketemu darah tinggi dikasih obat. Udah dikasih obat, ya dia harus jadi sehat kembali. Itu targetnya nomor 3. Nah terus terang kita baru sekarang, tahun kemarin baru nemuin dulu. Nah sekarang udah ketemu, tahun ini tata laksananya, atau kita rawat dulu, itu akan kita ukur tuh nanti. Berapa persen dari yang ketemu, ini 700 ribu, berapa sih yang akhirnya dalam setahun bisa ketemu dokter dan di counseling gitu. Nah baru yang kemudian berikutnya di counseling sampai sembuh. Jadi begitu dites lagi dia udah jauh lebih sehat. Dan kita mulai dengan wartawan. Gitu ya katanya. Nah, Baik, tadi sudah disampaikan penjelasan Pak Menteri dan Bu Dirjen. Barangkali Pak Menteri sebagai penutup kami mohon kesediaan untuk memberikan closing statement Pak, pesan-pesan kepada masyarakat. ya, jadi saya minta teman-teman wartawan bisa menjelaskan ini, karena ini kan salah satu jenis masalah kesehatan yang apa ya, yang belum umum lah diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat mesti tahu, oh sakitnya tuh ada anxiety disorder, ada depression disorder, nanti bisa minta datanya di Pak Imran ya, ada bipolar disorder, ada eating disorder, ada neuro disorder kayak ADHD atau autism gitu kan, ada yang post traumatic symptom disorder. Nah, udah. Kemudian dijelasin juga bahwa ini bisa sampai wafat juga tuh. Meninggalnya tapi bunuh diri, bukan meninggalnya karena sakit gitu. Nah, penyebabnya apa? Oh, lebih banyak di lingkungan keluarga sama lingkungan pertemanan lah, sama pendidikan, pertemanan atau kerja kalau usia kita kan. Baru kemudian mental dirinya. Nah, jadi yang mesti diperbaiki bukan hanya dirinya sendiri, tapi cara gimana pola asuh keluarga, pola belajar atau pola kerja atau pola asuh pendidikan dan pekerjaan. Kemudian juga baru dilatih dirinya sendiri itu life skill ya namanya. Jadi semua orang pasti kena pressure. Tapi bagaimana ada orang yang bisa merespons dengan baik dan tidak. Nah, ilmu mengenai life skill sama P3K-nya. Ini apa namanya? P3LP. Karena ada P3K, ada P3LP. Karena pertolongan pertama pada luka psikologis, P3LP-nya itu juga mesti diajarin. Ya. Dan ini tolong dibantu disosialisasikan. Makin banyak orang yang tahu dan memahami masalah ini, nanti makin mudah buat kita untuk menangani masalah kesehatan jiwa ini. Dah, dari kita saya itu aja. Terima kasih.
konferensi pers pada siang hari ini. Terima kasih juga para rekan-rekan wartawan sudah hadir. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua.